Pengungkapan kasus judi online terus bergulir. Terbaru, nama Menteri Komunikasi dan Informatika 2023-2024 Budi Ari ikut terseret. Dia disebut-sebut ikut menjaga situs judi online. Nama Budi Ari masuk dalam berkas dakwaan Zulkarnain Apriliantoni, satu dari 24 tersangka kasus judi online yang menyeret sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika saat itu. Dalam berkas disebut, Budi Ari mendapat jatah 50% dari keseluruhan website yang dijaga dengan tarif 8 juta rupiah per website. Tudingan tersebut pun dibantah Budi Ari. Dalam wawancara dengan jurnalis Kompas TV Audrey Chandra, Budi mengaku justru sedang memberantas judi online. Budi bilang siap jika dipanggil menjadi saksi. Ada 3 poin penting yang dapat membuktikan bahwa saya sama sekali tidak terlibat dalam perlindungan judi online seperti narasi yang beredar, fitnah yang keji ini. Intinya pertama, mereka para peserta tidak pernah bilang ke saya akan memberi 50%. Mereka tidak akan berani bilang karena memang selesai proses hukum. Jadi sekali lagi itu omongan mereka saja, jual nama menteri supaya kemudian laku. Kedua, Budi Ari tidak pernah tahu-menahu praktik jahat yang dilakukan mantan anak buahnya itu. Dia baru mengetahui setelah kasus itu diselidiki kepolisian dan terungkap ke masyarakat. Ketiga, tidak ada aliran dana dari mereka ke saya. Ini yang paling penting. Bagi saya itu sudah sangat membuktikan. Ujar. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar bilang bisa saja menghadirkan mantan Menkominfo Budi Ari sebagai saksi untuk diperiksa di persidangan kasus judi online. Harli menyebut dipanggil atau tidaknya Budi Ari bergantung pada kebutuhan pembuktian jaksa ataupun perintah majelis hakim di persidangan. Kalau yang bersangkutan masuk menjadi saksi dalam berkas perkara ini, tentu penuntut umum selaku pihak yang dibebankan pembuktian ya sebagai pemilik perkara tentu ya bisa saja memanggil yang bersangkutan itu sebagai saksi untuk diperiksa di persidangan. Ini sedang berproses. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan bahwa tentu dasar dari penuntut umum menyebutkan pihak-pihak itu dalam surat dakwaannya didasarkan pada fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara. Sementara itu, pemerintah menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum yang menyeret Budi Ari. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik menunggu keputusan pengadilan terkait nama Menteri Koperasi Budi Ari dalam dakwaan. Dia yakin di pengadilan akan terbukti siapa saja yang harus bertanggung jawab dalam kasus judi online. Kita tunggu keputusan pengadilannya sehingga kita tidak mendahului keputusan pengadilan. Jadi yang ada sekarang itu kita pantau saja. Jadi kalau dari pemerintah menghormati proses hukum dan tidak mengintervensi proses hukum itu sendiri. Tapi tanggapan berbeda datang dari relawan Projo alias Pro Jokowi. Projo bilang ada pihak-pihak yang memframing atau membingkai seolah-olah Budi Ari yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika menerima uang dari praktik judi online. Ini kan karena informasinya sepotong-sepotong, tidak utuh, sehingga dipakai untuk memframing, mendiskreditkan Budi Ari Setiadi. Bahwa ya yang keterlibatan Budi Ari, khususnya yang mendapat bagian 50% itu hanya kesepakatan atau kong kali kong para terdakwa itu saja. Ya di dakwaan itu tidak disebutkan Budi Ari mengetahui tentang kesepakatan itu. Ketum kemarin beliau dari Vatikan, ya toh beliau tidak terlibat, beliau tidak ada masalah dengan itu, beliau akan bersedia memberikan keterangan sebagaimana adanya, beliau juga tidak masalah dikonfrontir dengan orang-orang itu. Lalu, bagaimana mengawal proses hukum kasus judi online hingga seluruh fakta sebenarnya terkuat? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pengungkapan kasus judi online terus